Di awal cerita, kita melihat kilas balik pada zaman Viking terdahulu, di mana seorang raja Viking telah tiba di sebuah danau bersama putri dan teman-temannya. Mereka berada di sini untuk mengambil benda berharga dari danau tersebut. Namun, mereka melihat makhluk yang mengerikan di danau yang membuat mereka takut dan melarikan diri. Cerita kembali ke masa sekarang. Pria ini adalah Sigurd. Dia adalah seorang arkeolog dan telah menjadi duda keren. Istrinya adalah seorang arkeolog juga, yang telah meninggal 5 tahun yang lalu karena kanker. Anak-anaknya bernama Regan dan Brage. Saat ini dia bekerja sebagai peneliti di Museum Norse. Dia melakukan penelitian tentang kapal Osberg. Ribuan tahun yang lalu, bangsa Viking menggunakan kapal ini untuk melakukan perjalanan melintasi Norwegia. 3 tahun bekerja, Sigurd telah menemukan banyak artefak, dan hari ini ia menjelaskan semua ini dalam sebuah pertemuan penggalangan dana. Namun para donatur museum tidak senang, dan bagi mereka ini hanya terlihat seperti pekerjaan rutin. Oleh karena itu, Sigurd sekarang mulai menceritakan penemuan terbarunya yaitu Ragnarok. Dia menunjukkan beberapa artefak langka yang dia dapatkan dari makam Ratu Viking Asa. Salah satu artefak tersebut bertuliskan, "Man knows little", menyiratkan bahwa Asa mengetahui sesuatu yang penting. Asa adalah putri dari seorang raja Viking yang kita lihat di adegan pertama. Sigurd ingin melakukan penelitian lebih lanjut tentang topik ini. Mendengar kata Ragnarok, para donatur tertawa terbahak-bahak. Seperti di Norwegia, Ragnarok adalah sebuah mitos. Ini seperti semua jenis mitos tahayul di akhir dunia lainnya. Legenda Ragnarok memiliki Odin, Thor, Loki dan para raksasa. Studio Marvel juga membuat film berjudul Thor Ragnarok dengan konsep yang sama. Sekarang bos museum, Henriksen, menghentikan semua proyek penelitian Sigurd. Karena uangnya sudah habis dan dia tidak berdaya. Untuk Sigurd, dia menawarkan jabatan sebagai pemandu wisata di museum. Tentu saja Sigurd tidak menyukainya dan menjadi kecewa pada dirinya sendiri. Selang beberapa hari bekerja, temannya yang bernama Alan datang ke rumah Sigurd. Ia menemukan sebuah tablet batu saat melakukan penelitian di kota Finnmark. Akhirnya, ia mendapatkan sebuah batu penting, dan batu itu tampak seperti peta yang dibuat oleh Asa. Peta itu memiliki ruang kosong di tengahnya untuk sebuah artefak tertentu. Sigurd berpikir bahwa ruang ini pasti untuk artefak Asa, yang sekarang berada di Museum Norse. Sigurd membawa artefak itu dari museum. Saat memasangnya di sebuah batu, tertulis, "Aku Asa. Mengukir batu ini untuk mengenang ayahku. Ada sebuah pulau yang jaraknya 3 hari perjalanan dari batu ini, ayah saya pergi ke sana untuk mendapatkan kekuatan." Dan di sini nama pulau itu tertulis, Mata Odin. Sekarang Alan dan Sigurd sangat senang karena hal ini dapat membuat mereka kaya dan terkenal. Saat di rumah, anak-anak Sigurd menuntut liburan saat liburan musim panas mereka. Jadi Sigurd mengajak anak-anaknya ke Finnmark untuk liburan dan melakukan eksplorasi. Di sini Alan memperkenalkan rekan lokalnya Elizabeth, dia juga menyewa pemandu lokal yang bernama Leif. Untuk menuju tempat yang mereka tuju, mereka harus melewati sungai dan pemandangan Norwegia yang sangat indah. Setelah itu, semua orang mulai mendaki tempat yang penuh dengan batu. Lalu mereka berhenti di pagar perbatasan yang didirikan pada masa Uni Soviet. Seluruh area ini sekarang menjadi tanah tak bertuan. Mereka bergerak maju dengan memotong pagar dengan sebuah tangkawat. Dan di balik pagar, mereka melihat sebuah kamp tentara Soviet yang ditinggalkan. Di sana ada alat-alat berat peninggalan masa Uni Soviet, seperti tank truk jeep dan bunker bawah tanah yang besar. Di balik hutan ini, Sigurd menemukan pulau itu. Semua orang mulai berlayar ke sana. Pulau itu dikelilingi oleh danau yang terlalu dalam. Sesampainya di sana, Sigurd, Alan dan Elizabeth mulai mencari artefak logam dengan detektor logam mereka. Saat itu, mereka hanya menemukan beberapa peluru yang tidak ada hubungannya dengan Viking. Di sini juga terdapat tank militer, mobil van dan sebuah barak. Dan mobil van itu berlabuh di air dengan tali. Di sini Leif dan Regan menemukan beberapa uang kertas kuno, senjata AK-47 dan minuman keras. Kemudian Brage menemukan gua bawah tanah. Sigurd memeriksanya dan meminta semua orang untuk masuk ke dalamnya. Gua itu sangat dalam dan ada lumpur di sekelilingnya. Lalu Alan menemukan sebuah helm Viking yang terkubur dalam lumpur. Sigurd sangat gembira karena itu adalah artefak yang langka. Saat ini di Eropa, hanya ada satu helm Viking yang masih utuh yang tersedia.
Lalu dia meminta semua orang untuk memeriksa tempat ini secara menyeluruh. Elizabeth dan Regan juga menemukan benda-benda lain. Brage menemukan cangkang berbentuk telur yang ia simpan di dalam tasnya. Leif juga mencari artefak, tapi dia tidak sengaja menginjak salah satu cangkang berbentuk telur tersebut. Beberapa cairan lengket menempel di sepatunya. Sigurd sangat ingin menyumbangkan semua artefak ke museum. Menjual artefak di pasar gelap merupakan tindakan ilegal. Tapi Leif berpikir sebaliknya, dia menodongkan pistol ke arah Sigurd dan mengambil semua artefak dengan paksa. Dia memanjat gua dan menjatuhkan tali agar semua orang mati di sana. Lalu dia mulai berlayar menuju daratan utama. Namun, saat dia mulai membersihkan sepatunya di tengah danau, kita melihat beberapa gelembung air di sekelilingnya. Lalu sesuatu menyerangnya dari dalam air yang menenggelamkannya. Sementara itu di dalam gua, Elizabeth ternyata bisa panjat tebing. Jadi dia memanjat dan membawa semua orang ke puncak. Kemudian semua orang memutuskan untuk tinggal di sini selama 1 hari untuk beristirahat. Mereka berencana membuat satu perahu untuk menyeberangi danau. Sementara itu, Alan telah menemukan kerangka kepala di dalam gua, yang di dalamnya ada benda tajam. Kepala kerangka ini tampak seperti manusia, tapi benda tajam ini jelas bukan berasal dari manusia. Hal ini memicu rasa ingin tahu Alan dan Sigurd. Mereka memasuki gua lagi, dan kini telur dari kantong Brage itu pecah. Saat di dalam gua, Sigurd menemukan banyak kerangka seperti itu. Mereka juga menemukan sebuah medali tentara Rusia. Setelah melihat ini, Sigurd berkata tempat ini adalah sebuah neraka kematian. Batu asam mungkin bukan hanya sebuah peta, tapi juga sebuah peringatan. Tiba-tiba, mereka berdua mendengar suara geraman yang datang ke arah mereka. Mereka melihat seekor ular, sangat besar dan sangat panjang. Dalam mitos Norse disebut ular Midgard atau ular laut. Sekarang Sigurd mengerti semua yang tertulis di tablet batu itu. Kata-kata yang hilang dari tablet itu adalah ini. Raja Viking datang ke sini untuk menangkap ular itu. Tapi dia malah terbunuh. Karena itulah Asa menulis di salah satu artefaknya bahwa manusia hanya tahu sedikit. Sekarang bayi ular keluar dari telur itu dan mulai berteriak. Anak-anak ketakutan. Dan Brage memberinya makan kentang goreng. Kemudian, Elizabeth menangkapnya, menaruhnya di sebuah kotak. Tapi tiba-tiba Van mulai bergetar. Seekor ular besar menariknya dari bawah air. Ketiganya mulai berlari tapi pintu utama malah macet. Brage dan Regan berteriak karena ketakutan. Alan dan Sigurd melarikan diri dari gua dan segera melihat kondisi anak-anaknya. Ia langsung mendobrak pintu dengan sekop dan menyeret ketiganya keluar. Ular besar itu menarik Van ke dalam air. Saat itu semua orang ketakutan luar biasa, dan mereka memutuskan untuk segera melarikan diri dari tempat ini. Alan membawa senjata penyelamat dari tank Soviet. Tapi saat itu dia juga menemukan kotak ular itu, lalu mengemasnya dan merahasiakannya dari Sigurd. Sekarang Elizabeth menembakkan pistol itu. Pengaitnya menempel di pohon di sisi lain pulau, yang memungkinkan mereka untuk menyeberangi danau. Alan mencobanya dulu, kemudian diikuti Brage lalu Ragnhild yang menyeberangi danau. Namun saat Sigurd menyeberang, ia malah terjebak, dan Elizabeth datang untuk menyelamatkannya. Sekarang kita melihat seekor ular besar berlayar ke arah orang-orang di danau. Ular itu tiba-tiba melompat ke udara dan memotong tali, yang membuat Sigurd dan Elizabeth jatuh ke dalam air. Menyadari bahaya, Alan menembakkan pistol suar ke arah ular tersebut untuk mengusirnya. Kemudian, Elizabeth dan Sigurd tiba di pantai, sementara ular itu masih saja mengikuti mereka. Bayi ular mengeluarkan suara di dalam kotak, dan semua orang ini menuju ke bunker bawah tanah Soviet untuk menyelamatkan diri. Di sana, Sigurd mengamati pipa ventilasi dan meminta semua orang untuk mengikutinya. Karena mereka mungkin menemukan jalan keluar di suatu tempat. Alan menemukan satu lubang untuk keluar, tapi kotaknya sekarang ada di tangan Sigurd. Alan dengan marah mengatakan bahwa ini adalah artefak terakhir yang mereka punya, dan ini akan membuatnya kaya. Namun tiba-tiba, ular besar menyerang Alan dari atas dan membunuhnya seketika. Lalu ular itu masuk ke dalam bunker untuk mencari sesuatu. Sigurd dan Elizabeth terjebak di reruntuhan, dan anak-anak Sigurd mulai berlari karena ketakutan. Setelah beberapa menit, Sigurd terbangun. Dia sekarang tahu mengapa ular itu mengejar mereka. Dengan berani, ia berdiri di depan ular itu dan mengembalikan bayinya. Lalu ular itu mengeluarkan suara geraman keras dan pergi begitu saja. Anak-anak memeluk ayah mereka dengan kaget dan gembira. Elizabeth masih hidup,
dan mereka pun bisa keluar dari tempat menyeramkan itu.